berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Ervita Kresdiana, guru Sekolah Dasar Negeri Jati Asih 9, Kota Bekasi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bekasi. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Hafiz Kurniawan. Dan perkenalkan, sebagai pengajar praktik saya adalah Ibu Widiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro sebagai pemenuhan tugas di CGP Angkatan 8 saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengetahui tentang beberapa hal tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Hal tersebut diantaranya pendidikan yang menuntun anak. Pengertian umum tentang pendidikan yang menuntun anak adalah berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengertian yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya anak. Untuk hal yang berikutnya adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Maksud dan arti dari pendidikan yang menghamba kepada anak adalah kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi kepada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir, kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Yang biasa sekarang kita lakukan adalah merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, guru harus melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak, baik minat, kebutuhan, kemampuan individu untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati. Untuk hal yang selanjutnya yang kami pelajari dari modul 1.1 adalah mengutamakan budi pekerti atau karakter. Mengutamakan budi pekerti atau karakter yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga manusia memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selanjutnya yaitu sesuai kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Guru mendidik menyesuaikan konteks sosial budaya, potensi alam, dan lingkungan yang berbeda-beda. Guru mengantarkan anak menuju zamannya. Saat ini era abad 21. Tetapi kita tetap ingatkan agar mereka memfilter informasi, jangan sampai bertentangan dengan nilai budaya kita,
dan tetap menjaga kearifan lokal. Untuk hal yang berikutnya adalah pendidikan penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, yaitu dengan penanaman karakter dan budi pekerti. Selanjutnya, yang biasa diadakan di kelas adalah budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik kepada siswa-siswinya dalam mengembangkan budi pekerti dengan melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Penanaman karakter cinta lingkungan. Di sini kami terapkan pembiasaan yang ada di kelas kami adalah anak membiasakan untuk mencintai lingkungan dengan mengadakan piket bersama, belajar bersama di lingkungan sekolah sekitar. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan berpusat pada peserta didik. Kami seorang guru sering sekali memberikan pembiasaan kepada anak-anak kami untuk belajar berpusat kepada anak-anak, yaitu setiap pembelajaran materi yang kami lakukan, kami melibatkan anak secara langsung dalam penyelesaian pembelajaran, sehingga anak merasa dekat dan merasa dimanusiakan, sehingga anak-anak terlibat dalam pembelajaran menuju pembelajaran yang nyaman dan bahagia. Mendidik sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri, misalnya sifat bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Saya memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak-anak didik saya untuk mengikuti perkembangan iptek, yaitu kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar anak. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dan maksud dari tujuan mendidik sesuai dengan kodrat zaman adalah bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang dengan membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang saya hadapi yaitu kurangnya dukungan orang tua siswa dalam program sekolah. Upaya yang ada yaitu bermusyawarah bersama mendatangkan orang tua dengan komite sekolah, dan akhirnya mufakat program mendapat dukungan 100% kepada orang tua murid untuk menuju pembelajaran yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Semoga
apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi calon guru penggerak Angkatan 8. Salam dan bahagia dan terima kasih.